Shalom saudaraku dalam Tuhan. Di tengah seluruh aktivitas saudara, kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi makanan rohani yang memadai untuk bertumbuh. Tema kita hari ini adalah saat tiada jalan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, arahkanlah hati dan pikiran kami kepadamu, sehingga hanya firman-Mu lah yang kami dengar, kami perhatikan, kami pelajari dan lakukan. Dan biarlah kami senantiasa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh 20 ayat 12 dan 22. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika mereka bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, kita tentu pernah mengalami kondisi darurat di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita mengalami kebuntuan yang membuat kita bingung. Pemimpin yang seperti itu tentu akan dicela anak buahnya. Dan itulah yang dialami Raja Yosafat. 3 pasukan sudah mendekati Yehuda dan bersiap menyerang mereka. Yosafat sudah mengumpulkan rakyatnya dan bersiap menghadapi serangan musuh. Namun dalam situasi itu justru seruan penuh kejujuran dinaikkan kepada Allah. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ini strategi perang macam apa? Bukankah ini terdengar pengecut sekali? Saudara bayangkan bala tentara yang haus darah siap menghabisi mereka. Derap langkah mereka mengguncang bumi. Bunyi riuh kereta kuda membuat bulu kuduk berdiri. Di langit, burung-burung pemakan bangkai sudah menanti perang dimulai. Tetapi tidak ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tidak ada pasukan berani mati. Tidak ada perintah untuk menembakkan anak panah. Yang ada hanya pengakuan sederhana, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi, kami hanya memandang kepada Tuhan. Saudara, kita bisa mengharapkan Tuhan melakukan perkara-perkara besar ketika umatnya mencari Tuhan. Tahukah saudara, persembahan apa yang berkenan bagi Allah? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seruan pasrah bagi seorang Kristen yang bagaikan kanak-kanak itu seperti sebuah lagu yang merdu di telinga Allah. Tiada yang lebih memuliakan Allah daripada hancurnya kesombongan yang dikumandangkan dalam sebuah seruan minta tolong. Bukankah Dia telah berfirman, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Hudson Taylor mengatakan, "When we work, we work. When we pray, God works." Saudara, mari kita berdoa kepada Allah agar Dia menolong kita melakukan sebuah langkah yang radikal berkaitan dengan doa. Janganlah kesibukan dalam studi, dalam pekerjaan dan pelayanan hanya akan membuat jiwa kita begitu kering, dingin, dan keras. Internet, multimedia, dan semua kesenangan yang lain tidak bisa memuaskan kelaparan jiwa kita akan Kristus. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan yang melekat kepada Allah. Simaklah doa-doa Daud dalam Mazmur. Pelajarilah
doa-doa para nabi. Berdoalah seperti Kristus berdoa, maka saudara akan merasa lapar untuk berdoa. Maka kita akan bangun lebih pagi, menyediakan waktu yang paling baik untuk merenungkan firman-Nya dan berdoa. Mari kita berjuang untuk meluangkan waktu berdoa. Saat ada selusin hal baik menuntut waktu kita, adalah baik untuk menjadikan doa sebagai aktivitas pertama pada pagi hari dan terakhir pada malam hari. Jagalah diri saudara dari pemikiran licik dan palsu yang terus berbisik. Tunggu sebentar lagi. Kurang lebih 1 jam lagi baru saya akan berdoa. Atau saya harus menyelesaikan ini atau itu dulu. Berpikir demikian akan menjadikan kita berpaling dari doa kepada hal-hal lain yang akan menahan dan menawan kita sedemikian rupa hingga rencana doa pada hari itu menjadi gagal total. Apakah saudara rindu untuk mengenal Allah dan bergaul akrab dengan Allah lebih baik dari tahun lalu? Pergilah ke meja doa saudara, di mana saudara biasa berdoa, dan tinggallah sejenak bersama Allah di sana. Lebih baik mengenyampingkan obrolan dengan teman atau sahabat daripada tidak berdoa. Berdoalah dengan penuh kesungguhan. Tuhan itu dekat. Biarlah mata kita tertuju kepadanya, sebab matanya tertuju kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kasihanilah kami. Hancurkan rasa bangga kami pada diri kami sendiri. Lepaskan kami dari kemandirian kami, dan tolonglah kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Arahkan pandangan kami hanya kepadamu. Dengarlah dan jawablah seruan dan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dunia